Saya diminta untuk menyampaikan martabak spesial, kajian spesial. Jadi memang saya sekarang ini sedang berhadapan dengan orang-orang yang spesial. Apa spesialnya? Ada orang diberikan Al-Quran tapi tidak diberikan harta. Ada orang diberikan harta tapi tidak diberikan Al-Quran. Makanya kata Nabi, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh kita merasa iri kecuali kepada dua orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahul Qur'ana. Orang yang diberi Allah Al-Quran, hafal Quran, paham Quran, baca Quran, kita boleh iri sama dia, kita ingin seperti dia. Mudah-mudahan anak-anak kita hafal Quran. Yang kedua, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu fi halakatihi. Orang yang diberi Allah harta, lalu dengan hartanya itu dia pakai untuk menolong agama Allah. Ini menunjukkan bahwa ada orang yang diberi harta, ada orang yang diberi Quran. Tapi Tuan Haji Muhammad Nur dapat dua-duanya. Dititipkan Allah beliau harta dan anaknya hafal Al-Quran. Ustaz tahu dari mana? Ya kemarin anak beliau datang, Ustaz Abdul Somad, kata Ustaz Surahman, ini adalah kata Ustaz Anwar Sadat, ini anak Bapak Haji Muhammad Nur. Yang pertama laki-laki hafal Quran, yang perempuan sedang belajar di IAIN, Institut Agama Islam Negeri Sorong, juga hafal Al-Quran. Doakan supaya anak saya juga hafal Al-Quran. Nah, manusia-manusia yang spesial ini kata Nabi, kalau ketemu bacakan doanya, katsarallahu amsalak, semoga Allah memperbanyak orang seperti kamu. Mudah-mudahan Allah memperbanyak manusia-manusia yang sudah hampir punah seperti ini, sudah seperti dinosaurus, sudah hampir lenyap dari permukaan bumi. Banyak orang punya harta tapi tidak dipakai menolong agama Allah. Banyak orang yang paham ilmu tapi ternyata bukan ilmu Al-Quran. Maka kita berdoa supaya semua yang hadir ini insya Allah dibukakan pintu rezeki, pintu kebaikan. Bagaimana kami bisa anak kami hafal Al-Quran, Pak Ustadz? Maka keberuntungan bagi masyarakat Sorong. Tadi dari depan rumah sampai saya masuk itu berbaris kanan dan kiri anak-anak, itu adalah anak-anak yang belajar di TPQ. Ada menyebutnya TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Kalau TPQ A-nya dihilangkan, Taman Pendidikan Quran. Gak usah kelahi gara-gara TPA dan TPQ. Yang penting anaknya ngaji. Nah, dulu masa saya kecil Bapak Ibu ngajinya di surau. Suraunya dari kayu, pakai tangga. PLN belum masuk. Jam 6 sore sudah bawa obor, pakai minyak, pakai sumbu, pergi ke surau. Sekarang anak Bapak Ibu di Sorong, cobalah lihat tempat ngajinya. Masjid Nurul Nur, cahaya Al-Quran. Masuk ke sini mata kita nggak bosan melihat emas semua yang di atas ini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang beruntung itu anak-anak Bapak Ibu atau Ustadz Abdul Somad? Saya tahu Ibu susah, Bapak susah mau jawabnya. Mau bilang beruntung anak kami, takut Ustadz Somad tersinggung. Mau bilang Ustadz Somad beruntung, tapi kayaknya dia nggak beruntung. Saya ingat tuh waktu masih kecil, datang ibu saya menyerahkan saya ke guru mengaji di surau, namanya Datuk Abdul Rahim. Tuh Abdul Rahim, ini Ustadz Somad, dia ngaji. Maka Bapak Ibu, sesibuk apapun Bapak, sesibuk apapun Ibu mengejar dunia, itu seperti mengejar bayang-bayang. Pernah kita ketemu dengan bayang-bayang? Kita kejar bayang-bayang, dia terus sampai akhirnya matahari tenggelam. Mengejar dunia ini sama seperti mengejar bayang-bayang. Kita kejar terus, dia ada. Begitu matahari tenggelam, bayang-bayang pun hilang. Maka datang kemari, serahkan ke imam kita.
Saya sudah beberapa kali sholat di sini, nyaman sekali. Imamnya hafal Quran, suaranya merdu. Maka ketika maju sholat saya cari mana imamnya. Imam maju ke depan. Kenapa? Imamnya hafal 30 juz. Ustaz Somad juz 30. Maka serahkan anak bapak ibu. Sebetulnya yang wajib mendidik anak kita ini kita atau guru? Kita yang wajib mendidik anak kita. Bapak bertanggung jawab, kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tapi karena kita tidak mampu, karena kita sibuk, maka kita serahkan anak kita ke guru mengaji. Ustadz, ini anak saya, tolong ajarkan dia mengaji, tolong didik dia. Kalau dia bandel, kalau dia nakal, tolong ya Ustadz. Kalau saya dulu bu, ibu saya menyerahkan saya ke guru mengaji pakai rotan sebesar ibu jari dibelah 4. Sekarang jangan, nanti ditangkap Komisi Perlindungan Anak. Zaman sekarang nggak boleh lagi main pukul-pukul. Nah, maka serahkan dengan baik. Alhamdulillah yang sudah menyerahkan anaknya tadi, alhamdulillah, insya Allah menjadi anak-anak yang selamat dunia akhirat, insya Allah. Nah, ini tempat anak-anak spesial ini, tidak banyak yang bisa mendapatkan pelayanan seperti ini. Kalau di tempat lingkungan Ustadz Somad ada juga tempat anak ngaji. Alhamdulillah, anak-anak mengaji di tempat saya dari maghrib ke isya gratis. Setiap anak-anak datang. Tapi tempatnya tidak semewah ini, tidak secantik ini, tidak secanggih ini. Tempatnya biasa-biasa saja. Pagi dibuat TK Al-Quran, malam habis maghrib ke isya anak-anak ngaji. Maghrib ke isya TV mati, laptop mati, gadget mati, handphone mati. Alhamdulillah Ustadz Somad, di tempat kami memang maghrib ke isya semua mati. Kenapa? Pemadaman bergilir. Bukan itu maksudnya. Tolong bapak ibu jangan lagi main handphone, jangan TV, karena anak sudah full day dari pagi masuk sekolah. Kapan lagi dia ngaji baca Al-Quran? Kemarin yang daftar di sekolah Ma'had Az-Zahra tempat kami, tahun ajaran 2025 ini, yang mendaftar 300 orang, yang diterima hanya 150. Setengahnya tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Mohon maaf, karena anaknya tidak bisa ngaji. Tamat SD nggak bisa ngaji. Saya sendiri yang mengetes. Saya tidak ngetes langsung. Saya minta rekaman, saya dengar, kami seleksi. Nggak bisa, nggak lulus. Nggak bisa, nggak lulus. Lama saya menung. Emak saya bukan ustazah, bukan S1, hidupnya zaman dulu tidak canggih. Dia guru ngaji saya dengan emak saya dengan adik saya, kami sama-sama ngaji dengan emak. Kok bisa ada ibu-ibu sekarang banyak tempat baca Quran, kok bisa anaknya nggak bisa ngaji? Itu betul-betul tidak masuk akal, tapi fakta. Lalu kenapa Ustaz Somad tidak terima? Begini alasannya kenapa saya tidak terima. Kalau saya terima 150 anak ini, berarti saya mesti mencarikan guru mengaji lagi, nambah lagi guru. Sedangkan pondok tidak mampu menggaji lebih, menerima banyak guru. Kita maunya anak ini tamat SD masuk langsung ngafal Quran, bukan baca Quran. Bukan berarti kalau saya tolak itu berarti menolak. Tidak, ada sekolah-sekolah lain yang menerima sekolah full day supaya anak bisa ngaji. Tapi kami hanya menerima anak yang sudah bagus bacaan Quran. Kalau anak bapak ibu dimasukkan ke TPA di sini, Taman Pendidikan Quran Nurul Quran ini, insya Allah maghrib insya 1 bulan 2 bulan 3 bulan Iqra 1 Iqra 2 Iqra 3 khatam dia. Dan setelah itu dia khatam Al-Quran. Nanti diadakan acara wisuda khatam Qurannya di Masjid Nurul Quran ini, insya Allah. Kira-kira waktu itu bapak ibu bahagia atau tidak? Saya senang sekali waktu anak saya Mizian Hazik Abdillah khatam Quran. Saya panggil dia, saya tes, suruh baca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim.
wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Meleleh air mata saya, anak yang dulu kita azankan, yang kita peluk, hafal surat-surat pendek, khatam Quran. Rasa-rasanya mau saya cium tangan gurunya untuk berterima kasih. Saya datang ke sekolahnya, tapi enggak saya cium tangan gurunya, karena gurunya perempuan. Jadi tidak ada alasan kalau ibu tinggal di kampung, bapak tinggal di pedesaan, muslimnya minoritas, nggak ada tempat ngaji. Ditanya Allah, kenapa anakmu tidak bisa ngaji? Anak saya tidak bisa ngaji karena tidak ada guru, tidak ada tempat. Tapi di Sorong, kalau ada anak orang di Sorong tidak pandai ngaji, keterlaluan. Makanya ini sekaligus saya iklankan kepada seluruh bapak, ibu, abang, kakak, adik, saudara saya yang ada di Sorong, anaknya mesti ngaji. Kalau tempatnya jauh, apa boleh buat, daripada di akhirat dia dituntut. Lebih baik bersusah-susah di dunia. Supaya mudah-mudahan Tuan Haji Muhammad Nur dengan kelapangan hatinya yang sudah membangun masjid ini, mendatangkan guru mengaji penghafal Quran, membuka pintu lebar-lebar, dibukakan pula pintu rezeki untuk beliau. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik pada kamu, fakafi'u, doakanlah. Fa illam tajidu, kalau kamu belum mampu membalasnya, belum mampu kita membalas, pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Maka kalau kita belum mampu membalas, kita doakan. Anak-anak kalau bisa jangan nakal-nakal, dinasehati baik-baik, jangan bandel-bandel. Kita khawatir di sini masjid banyak orang tua yang sholat, nanti darah tinggi, asam lambung, asam urat naik. Karena anak-anak ini, saya alhamdulillah sampai sekarang belum pernah marah-marah sama anak-anak, karena masih ada anak-anak yang mau ngaji. Itu berarti masjid kita tetap ramai sampai hari kiamat nanti insyaallah. Amin ya rabbal. Dah anak-anaknya selesai. Lalu bagaimana dengan yang sudah tamat SD, yang ke SMP-nya? Saya nanya kemarin, ini mau dibuat apa ini komplek ini? Ternyata itu akan dibuat gedung, akan dibuat asrama, dan ini menjadi pesantren tahfiz Quran, Nurul Quran, nur cahayanya Al-Quran. Ternyata cahaya Quran itu terbitnya dari wilayah timur, karena kalau cahaya terbit dari barat, kiamat. Dari mana cahaya Al-Quran ini terbit? Cahayanya terbit dari wilayah timur Indonesia, dari Sorong. Dari sinilah akan lahir para penghafal-penghafal Quran, dari Nurul Quran, cahaya Al-Quran. Imaman, jadikan Quran sebagai iman. Wa nuran, jadikan sebagai cahaya. Wahudan, sebagai hidayah. Warahmah, sebagai rahmat. Maka pondok pesantren ini adalah nur cahaya. Makanya ditulis tuh di atas tuh bacaannya nur semua tuh. Nur, 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 nur. Mana tahu nanti ada yang nanya, itu apa bacaannya? Nggak tahu. Itu bacaannya nur. Kenapa nur? Karena yang punya Muhammad Nur. Bapak Ibu, Bapak Ibu, mana tahu nanti jamaah bingung, itu bukan sembarang kaligrafi itu. Nah, sedangkan yang peta 4 ini ayat kursi. Startnya dari sini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Siapa yang diganggu setan, lihat aja ke atas. Ayat kursi itu di semua yang ada di dalam ini udah kena ruqyah dari atas. Sehat semuanya insyaallah. Amin ya rabbal. Nah, setelah anaknya hafal Quran tamat SD, ada pondok pesantren tahfiz Al-Quran.
Oh, untuk apa kalau anak cuma hafal Quran nggak bisa baca kitab? Ini sekarang lagi tren ini, hafal Quran, tapi pas disuruh baca tafsir Jalalain nggak bisa, nahu nggak tahu. Maka di sini digandengkan dua-duanya, hafal Quran dan bisa baca kitab. Baca kitabnya dari mana? Baca kitabnya guru-gurunya langsung didatangkan dari alumni Pondok Pesantren As-Adiyah Sengkang. Betul Ustaz? Saya pernah tausiah sana dan beliau adalah alumni Syekh Andre Gurutta As'ad. Ini guru-gurunya membaca kitab dari mulai tafsir yang paling kecil, tafsir Jalalain, ditulis oleh dua Jalal, satu Jalaluddin Abdurrahman Al-Mahalli, satu Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Tafsir yang sama, banyak ayatnya dengan tafsirnya. Kemudian agak besar dikit tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, tahu asbabun nuzulnya, ada akidahnya, ada fiqihnya, ada akhlaknya. Ada tafsir yang paling besar, tafsir ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, namanya Tafsir Al-Kabir. Ada tafsir yang ditulis imam modern, namanya Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, yang memberikan cahaya. Al-Munir dari kata nur, Al-Munir yang menerangi cahaya. Nah, jadi anak bapak ibu nanti setelah dia hafal Quran, dia tidak hanya sekedar hafal, tapi dia juga faham Al-Quran. Betapa beruntungnya Bapak Ibu. Saya kemarin lama merenung, andailah dulu di kampung saya waktu kecil ada lembaga seperti ini, mungkin saya sudah hebat. Tapi karena kita orang di kampung, susah, tempat ngaji nggak ada, lembaga pondok pesantren, maka ini saya yakin dan percaya pasti doa-doa para penyebar agama Islam yang datang ke Papua dulu. Mereka berdoa kepada Allah, jadikanlah dari sini muncul cahaya Al-Quran. Akhirnya dikirim Allah hamba-hambanya, dibukakannya pintu rezeki, dibukakannya pintu hati, dan sekarang tersedia tempat belajar Al-Quran. Dari mulai TPA sampai ke pendidikan pondok pesantren itu levelnya SMP dan SMA. Dia hanya belajar Quran saja. Oh, kalau anak kami cuma belajar Quran nggak punya ijazah dong. Dia tetap punya ijazah, dan ijazahnya diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa melanjutkan pendidikan ke Yaman, ke Tarim Hadramaut, ke Al-Azhar University. Tapi jangan paksa anak bapak ibu kalau dia nggak mau. Saya pun nggak memaksa anak saya harus ke Mesir. Yang penting dia hafal Quran, bisa baca kitab, bisa bahasa Arab. Masalah dia mau kemana, terserah dia. Ini sekarang banyak orang tua ini salah. Ustaz Somad, saya mau kirim anak saya ke Mesir. Yang mau ke Mesir bapaknya apa anaknya? Anaknya mau nggak? Anak saya betulnya nggak mau Pak Ustaz. Iya, bapak aja ke Mesir. Orang anaknya nggak mau. Saya tanya, kamu maunya kuliah di mana? Saya mau jadi programmer Pak Ustadz, mau ambil fakultas sains dan teknologi. Nah tuh anaknya mau jadi fakultas sains tek Pak, anaknya nggak mau ke Mesir. Kalau dipaksa juga anaknya ke Mesir, nanti dia di sana malah nggak belajar, pulang bukan jadi Nabi Musa, jadi Firaun. Jangan dipaksa. Ustadz Dr. Surahman memang beliau yang mau ke Mesir. Begitu juga dengan dua UAS yang bergandeng petang ini, Ustadz Anwar Sadat dan Ustadz Abdul Samad. Memang kami mau ke Mesir, tapi anak saya nggak paksa. Kalau dia mau ke Mesir saya arahkan, tapi kalau dia nggak mau, dia bisa menolong agama ini dengan apapun. Kemarin malam pertama saya tidur menginap di sini, datang 3 orang angkatan laut. Ustadz Somad, ini 2 orang angkatan laut ini adalah imam dan mereka tamat pesantren. Oh, angkatan laut, tapi mereka imam di Pasmar dan tamat pesantren. Yang satu dari NTT, Nusa Tenggara Timur, yang satu dari Palembang, dari Sumatera. Dan mereka, saya yakin seandainya mereka berdakwah
yang satu pakai baju tentara angkatan laut, yang satu Ustadz Somad pakai baju koko berdakwah. Kira-kira yang ditakuti orang yang pakai angkatan laut atau yang pakai baju koko? Angkatan laut, karena dia punya pistol. Kalau Ustadz Abdul Somad yang ngomong, orang nggak takut. Maka silakan anak bapak jadi polisi, silakan jadi angkatan udara, silakan jadi angkatan darat, silakan jadi hakim, silakan jadi pengacara, silakan jadi dokter spesialis, tapi di kepalanya sudah ada Al-Qur'an. Jangan paksa dia jadi ustadz. Orang dia nggak mau, dia nggak suka ceramah, dia berhadapan dengan orang banyak nggak suka, dipaksa juga, stres dia. Nah, jadi dia mau jadi apa? Jangan kalau belajar di fakultas syariah masuk surga, belajar di fakultas usuluddin masuk surga, tapi kalau belajar di fakultas sains teknologi masuk neraka. Terus nanti siapa yang akan menjadi pakar-pakar saintek? Dan saya dengar kabar nanti IAIN Sorong ini pun akan berubah menjadi UIN, insya Allah, Universitas Islam Negeri Sorong, sehingga di sana nanti akan ada fakultas kedokteran, ada fakultas ekonomi, ada fakultas hukum konvensional, sehingga alumni-alumni dari Nurul Quran dia bisa jadi dokter kandungan. Yang perempuan-perempuan saya anjurkan masukkan ke fakultas kedokteran, karena sekarang kita minim fakultas kedokteran kandungan yang anak perempuan, banyak dokter laki-laki. Akhirnya orang ragu karena nggak cukup lagi, orang cemburu, dia ragu menyerahkan istrinya ke dokter laki-laki. Apalagi banyak berita-berita miring oknum, bukan kita menuduh. Akhirnya solusinya adalah bagaimana anak-anak penghafal Quran ini alumni. Berapa lama nanti mereka belajar di sini? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Setelah itu mereka pun tamat, mereka masuk S1 4 tahun. Cukup S1. Kalau mau lanjut S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S Bandung, nah, itu terserah dia. Yang penting S1 cukup. Saya sarankan Tuan Haji Muhammad Nur supaya direkrut, diambil setiap kabupaten kota, syukur-syukur provinsi, diseleksi 1-2 anak supaya merata. Nanti mereka tamat dari pesantren Nurul Quran ini, nanti mereka kuliah di UIN dibimbing oleh Ustadz Dr. Surahman. Nanti mereka pulang ke kampungnya menjadi da'i, menjadi imam, menjadi ustadz, dan mereka akan membuka pula di kampungnya lagi taman pendidikan Al-Quran dan pondok pesantren tahfiz Quran, sehingga nanti menyebar ke seluruh Papua ini pesantren Nurul Quran 1, Nurul Quran 2, Nurul Quran 3, Nurul Quran 4, 1000 Nurul Quran tersebar di Papua, insya Allah. Amin. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau nggak setuju? Bagus apa nggak bagus? Bagus. Karena kalau diharapkan Ustadz Somad ceramah, Ustadz Somad datang kemari 2018, sekarang 2025, 7 tahun sekali. Sekarang 2025, berarti baru datang lagi nanti 2032. Lama sekali. Tapi kalau anak-anak ini sudah menyebarkan di setiap kabupaten, di setiap kecamatan, dari mulai Timika, Nabire, Merauke, Jayapura, setiap mata memandang selalu ada Nurul Quran, Nurul Quran, Nurul Quran. Ada satu negeri masjid ditutup, dirubah jadi museum, nggak boleh sholat di masjid, azan nggak boleh pakai bahasa Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang azan pakai bahasa Arab ditangkap, ditembak. Azan yang mesti pakai bahasa Turki. Bayangkan kalau pemimpin zalim seperti itu nggak boleh pakai bahasa Arab. Bayangkan orang pakai bahasa Betawi azan di Jakarta. Allah, gede banget. Masjid ditutup, tarekat Naksabandiyah, tarekat Syaziliyah, tarekat Qadiriyah dibubarkan, ulama dipenjarakan. Tapi ada seorang, dia tidak membuat gerakan politik, dia hanya menghafal Quran
dan mendidik anak-anak hafal Quran tamat, hafal Quran tamat, hafal Quran tamat, hafal Quran tamat. Sekarang lembaga terbesar di dunia tahfiz Quran bukan Saudi Arabia, bukan Mesir, yang terbesar sekarang adalah Sulaimaniyah dari Turki, tempat yang dulu dilarang membaca Quran. Orang yang serius mengajarkan Quran itu namanya Syekh Sulaiman Tanuhan. Sulaiman itulah menjadi Sulaimaniyah yang cabangnya di dunia ini lebih dari 150 negara. Mudah-mudahan manhaj ini yang kita ikuti, tersebarlah Al-Quran. Allah menurunkan rahmatnya melalui Al-Quran. Idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah. Quran dibacakan di kamar, turun rahmat di kamar. Quran dibacakan di kamar, turun rahmat di kamar. Quran dibacakan di rumah, turun rahmat di rumah. Quran dibacakan di Papua, maka turunlah rahmat di Papua. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat. Pas saya bilang mudah-mudahan dapat rahmat, semua bilang amin. Ada satu ibu yang nggak bilang amin, dia diam aja. Ibu kok nggak bilang amin? Rupanya nama suaminya Pak Rahmat. Saya sudah dapat Pak Ustadz itu. Allahumma arhamna bil, itu artinya turunkan rahmatmu kepada kami dengan Al-Quran. Rahmat itu seperti buah yang sudah matang, tapi dia nggak akan jatuh kalau nggak kita jolok. Menjoloknya itu adalah dengan Al-Quran. Iya, tapi Ustadz Somad ceritanya tadi tentang anak-anak, terus anak SMP dan SMA, nanti kuliahnya belajarnya di UIN. Terus kami Pak Ustadz yang sudah ibu-ibu ini bagaimana? Ibu-ibu juga di sini silakan datang untuk belajar tahsin Al-Quran. Minta belajar hari Jumat sore, karena hari Kamis. Saya tadi cuma ngetes saja ini ada atau enggak. Kira-kira kalau dirubah harinya dia ngamuk enggak? Kenapa dipilih hari Kamis? Nabi ditanya, kenapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'u fihil a'mal, hari Kamis amal diangkat. Jadi setiap hari Kamis amal kita selama sepekan, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu dikumpul, hari Kamis diangkat oleh malaikat ke langit. Maka pada saat habis asar amal diangkat, dan amal terbaru ibu semua adalah amal membaca Al-Quran. Saya ini baca Qurannya nggak lancar Pak Ustadz, karena sudah tua. La aqulu alif lam mim. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru amsalihah, setiap huruf dibalas 10. Jadi kalau ibu baca alif lam mim, jadi berapa huruf? Memang kalau udah sore gini susah fokus memang. 30 huruf. Yasin 20 huruf. Kaf ha ya ain sad 50 huruf. Jadi yang nggak lancar jangan bersedih hati, karena yang nggak lancar justru hurufnya makin banyak. Kalau lancar dikit, alam nashrah laka sadrak. Tapi kalau nggak lancar, alam nashrah. Tapi jangan seumur hidup nggak lancar. Dalam proses latihan nggak apa-apa. Tiba-tiba bapak pergi ke kota Sorong, sampai di tengah ada lampu merah. Setelah lampu merah di depan ada mobil, lampunya sudah hijau, mobilnya nggak maju, nggak mundur, nggak kanan, nggak kiri. Pertanyaannya, bapak ibu yang ada di belakang marah atau nggak marah? Marah. Saya yakin tidak marah. Kenapa tidak marah? Karena mobil yang berhenti itu di atasnya ada tulisan belajar. Orang belajaran siapapun nggak marah. Ustadz kita yang hafal Quran nggak marah. Makanya nanti di jilbab ibu tulis besar-besar belajar. Buat di situ belajar di Nurul Quran. Baca Yasin rame-rame, itu tradisi dari Sabang sampai Papua. Baca Yasin, la tuqra'u fi amrin